Ada yang udah tahu belum tentang tips untuk makan enak, tapi tetap bisa menjaga kadar gula darah dengan stabil? Kalau belum tahu, yuk langsung aja. Teman-teman harus bisa membedakan antara makanan karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan yang mengandung karbohidrat tinggi itu yang dapat meningkatkan kadar gula darah dengan drastis. Ketika kadar gula darah meningkat drastis dan mengalami penurunan dengan drastis, itu dapat meningkatkan rasa lapar dengan cepat. Jadi, sehabis teman-teman makan cake nih dengan perut kosong, kadar gula darah akan meningkat dengan drastis. Nah, setelah kadar gula darah meningkat dengan drastis, dia akan menurun dengan drastis juga. Saat terjadi penurunan gula darah dengan drastis, di otak ini akan mengeluarkan hormon grelin atau hormon yang mengatur rasa lapar. Bilang nih, halo, 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 gula darah sudah menurun. Ayo cepat kalian makan lagi, makan yang manis-manis lagi, biar gula darahnya tidak turun dengan drastis. Ya, itu yang bikin seseorang saat makan cemilan yang manis-manis, dia bakal kelaparan lebih banyak lagi. Biasanya sering terjadi pada orang-orang yang makan cake manis. Ya, dalam waktu 1 sampai 2 jam pasti ngerasain lapar dan kepengen makan lagi. Buka puasa dengan yang manis-manis, es teler, es buah dalam waktu 1-2 jam pasti kepengen makan makanan yang berat lagi. Metode inilah yang digunakan oleh ahli-ahli diet untuk menjaga biar teman-teman tidak makan yang manis-manis. Jadi mengurangi karbohidrat sehingga kadar gula darah tetap stabil dan menstabilkan rasa lapar. Tips yang pertama, gabungkan karbohidrat ini dengan makanan tinggi protein dan tinggi serat. Protein dan serat dapat membantu tubuh memperlambat penyerapan glukosa sehingga mencegah lonjakan yang tajam. Jadi misalnya makan nasi. Makan nasi ini boleh banget loh digabung sama telur dan sayur bayam. Makan nasi digabung dengan pecel dan tempe. Makan nasi digabung dengan ayam dan tahu. Itu boleh banget. Karena dengan menggabung karbohidrat, protein, dan serat tersebut akan memperlambat kenaikan gula darah tajam pada tubuh. Makanya dalam diet aku selalu mengatakan bahwa boleh kita makan nasi dengan lauk 4 sehat 5 sempurna. Yang nggak boleh adalah nyemil karbohidrat manis-manis diltok. Ya, jadi dalam perut kosong, kalian baru bangun tidur, terus makan brownies dalam perut kosong, itu tentu saja akan meningkatkan kadar gula darah dengan drastis yang bikin 1 sampai 2 jam kemudian teman-teman kelaparan lagi dan kepengen makan yang manis-manis lagi. Atau siang hari belum makan siang langsung makan es teler, es buah, itu jelas manis kan ya. Nah, itu akan meningkatkan kadar gula darah dengan drastis yang akhirnya bikin teman-teman makan siangnya menjadi lebih banyak karena memenuhi rasa lapar tersebut. Itu yang tidak aku sarankan. Ya, yang kedua, selalu sarapan dengan makanan tinggi protein dan tinggi serat. Ketika pagi hari perut kita masih kosong, biasanya orang-orang akan sarapan dengan kue yang manis-manis, sereal, atau kopi dengan cake, kopi dengan biskuit. Nah, kue-kue jajanan karbohidrat simplex ini dapat meningkatkan kadar gula darah dengan drastis 1 sampai 2 jam kemudian, sehingga setelah itu bikin cepat lapar lagi. Sarapan yang disarankan adalah yang tinggi protein dan serat. Misalnya pada waktu pagi hari kalian sarapan 2 butir telur dengan sayuran gitu ya, mau sayur wortel, mau sayur brokoli, atau sarapan daging ayam dengan salad sayur. Ini boleh banget nih teman-teman. Jadi saat kita memenuhi perut di pagi hari dengan makanan tinggi protein dan serat, itu akan membantu menstabilkan kadar gula darah hingga siang nanti. Kalian jadi nggak cepet lapar nih. Tapi ingat, saat mengkonsumsi protein dan makanan tinggi serat di pagi hari, jangan menggunakan saus-sausan. Kalian tahu kayak saus sambal, saus mayones, saus Bangkok, dan lain-lain. Tinggi akan gula, tinggi akan tepung, yang akhirnya itu sering banget nggak disadarin. Jadi kalau bisa, biasakan mengkonsumsi protein dan serat tanpa saus-sausan. Jadi kalau pagi, aku sarankan untuk mengkonsumsi protein dan serat murni. Misalnya nih 2 butir telur, kasih wortel, atau brokoli, atau daging ayam rebus, tempe rebus, itu bagus untuk menstabilkan kadar gula darah hingga siang sampai sore. Selanjutnya, gunakan cuka apel sebelum mengkonsumsi makanan berat.
Nah, cuka apel sudah terbukti dapat membantu menstabilkan kadar gula darah tubuh jika dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Di mana cuka apel ini dapat membantu memperlambat pelepasan gula darah sehingga menjaga gula darah tetap stabil. Tapi cara minum cuka apelnya yang benar ya. Jadi cuka apel ini harus diencerkan. 1 sendok makan cuka apel diencerkan dengan 1 cangkir air sebelum makan makanan berat. Misalnya pada waktu makan siang ataupun pada waktu makan malam. Cuka apel ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah pada makanan sekitar 20 hingga 30%. Lumayan banget kan ya? Tapi ingat ya, cuka apelnya harus diencerkan dan tidak boleh dikonsumsi saat baru bangun tidur. Karena pada waktu baru bangun tidur, perut kita bener-bener kosong banget nih teman-teman. Kalau kosong banget, dikhawatirkan keasaman dari cuka apel akan melukai lambung. Jadi saran aku dikonsumsinya pada waktu sebelum makan siang dan sebelum makan malam ya. Selanjutnya, makanlah dengan urutan yang tepat. Biasanya aku sendiri sering kalau makan itu nasi langsung dikasih sedikit lauk, dikasih sedikit sayur, dicampur, dimasukkan ke mulut gitu ya. Cara itu ternyata kurang efektif untuk membantu untuk menstabilkan kadar gula darah. Cara terbaik agar teman-teman bisa makan enak namun gula darah tetap stabil adalah memakan sayur terlebih dahulu, baru mengkonsumsi protein dan karbohidrat. Jadi, selalu sediakan 1 porsi salad, 1 porsi sayur sebelum mengkonsumsi karbohidrat maupun protein. Kalau ada sayur sawi, makan dulu sayur sawi 1 mangkok, baru setelah sayur sawinya habis, baru makan nasi dan protein. Tapi kita biasanya kebalik ya, saat kita makan itu nasinya dulu, baru sayur dan lauknya. Jadi, misalnya teman-teman kepengen makan cake, brownies, atau kepengen makan es teler pada waktu siang hari, kepengen makan pizza. Pizza itu kan karbohidrat simpleks ya. Usahakan penuhi perut dulu dengan salad tinggi serat, baru mengkonsumsi pizzanya, baru mengkonsumsi browniesnya, baru mengkonsumsi es telernya. Itu untuk membantu memperlambat penyerapan gula darah sehingga tidak mengalami fluktuasi gula darah dengan drastis. Lakukan olahraga ringan setiap 1-2 jam setelah makan. Olahraga ringan ini nggak harus jalan kaki keliling kompleks 30 menit atau nggak harus lari-lari dan nge-gym setiap 30 menit. Setelah teman-teman makan, dalam waktu 1-2 jam akan terjadi kenaikan kadar gula darah dengan drastis. Dengan kalian menggunakan otot tubuh nih ya untuk bergerak, itu dapat membantu menyalurkan energi ataupun glukosa ke dalam sel-sel sehingga memperlambat kenaikannya. Ya, terutama bagi pekerja kantoran, karena kalian biasanya akan duduk selama 8 jam, habis makan pasti akan ngerasa ngantuk. Karena kalian tidak bergerak, hanya di depan meja gitu ya. Nah, setelah kalian makan 1-2 jam kemudian, teman-teman bisa melakukan olahraga sederhana. Olahraga sederhananya di kursi aja. Misalnya teman-teman menggerakkan kaki seperti ini. Nah, jadi dengan kalian olahraga sederhana, menggunakan otot-otot besar pada tubuh, itu membantu mengalirkan glukosa pada tubuh, sehingga mencegah kenaikannya dengan drastis. Kalian bisa melakukan olahraga menggunakan otot-otot besar pada tubuh, seperti otot gastrocnemius ini ya, di area kaki dan betis, serta di paha. Ini otot besar nih teman-teman. Ketika kalian menggerakkan otot-otot besar ini, akan membantu membakar gula darah ke area tersebut. Atau dibuat gerak-gerak seperti ini nih. Ini adalah gerakan yang sangat mudah dilakukan di kursi untuk membantu mencegah kenaikan gula darah dengan drastis setelah makan. Itu tadi beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan saat makan agar gula darah tetap stabil nih teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.